Namanya Ratna. Perempuan 34 tahun asal Banyuwangi yang hidupnya berubah dalam waktu kurang dari 1 minggu. Senin dia masih sehat, masih tertawa, masih pergi kerja seperti biasa. Jumat malam dia sudah terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang membuat dokter-dokter terdiam bingung. Bukan karena sakitnya tidak terdiagnosis, tapi karena apa yang ditemukan di dalam tubuhnya secara medis tidak masuk akal. Di bawah lapisan kulit perutnya, tepat di sekitar pusar, alat USG mendeteksi sesuatu yang padat, memanjang, dan tajam. Jarum. Bukan 1, 7. Dokter yang menangani Ratna, seorang spesialis bedah yang sudah 20 tahun berpraktik, mengatakan bahwa dalam karirnya dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu. Jarum-jarum itu tidak masuk melalui luka sayatan, tidak ada bekas trauma pada kulit. Seolah-olah benda-benda itu tumbuh dari dalam. Atau seolah-olah kulit Ratna menelan mereka sendiri. Tapi sebelum kita membahas apa yang terjadi pada Ratna, kamu perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu santet jarum, dari mana asalnya, dan kenapa hingga hari ini praktik ini masih eksis di tengah masyarakat modern yang mengaku sudah melek teknologi dan ilmu pengetahuan. Santet jarum, atau yang dalam beberapa tradisi disebut sebagai teluh penusuk, adalah salah satu bentuk ilmu hitam yang paling tua dan paling ditakuti di Nusantara. Berbeda dengan jenis santet lain yang bekerja melalui ramuan, melalui makanan, atau melalui ritual jarak jauh yang tidak meninggalkan jejak fisik, santet jarum meninggalkan bukti yang nyata dan teraba. Karena itulah dia dianggap sebagai salah satu bentuk santet yang paling kasar, sekaligus paling mematikan. Karena tidak hanya menyerang jiwa dan pikiran korban, tapi secara harfiah melukai tubuhnya dari dalam. Konon, ritual ini sudah ada jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar Jawa berdiri. Beberapa ahli folklore menyebutnya sebagai warisan dari masa animisme, ketika manusia pertama kali belajar bahwa benda-benda tajam tidak hanya bisa melukai secara fisik, tapi juga bisa dijadikan medium untuk menyalurkan niat jahat melalui bantuan entitas yang tidak kasat mata. Jarumnya sendiri bukan sembarang jarum. Dalam praktik yang paling murni, jarum yang digunakan harus diambil dari kain kafan jenazah yang belum dimakamkan, atau dari tempat-tempat yang secara spiritual dianggap berat, seperti perempatan jalan tua, kuburan keramat, atau pinggiran sungai yang dikenal angker. Perantaranya, sang dukun santet, harus melalui proses yang disebut nyuup, yaitu ritual di mana dia meniupkan mantra ke jarum-jarum itu sambil memohon kepada entitas pengikatnya untuk menanamkan rasa sakit dan penderitaan ke dalam tubuh target. Nama target, tanggal lahirnya, dan dalam beberapa tradisi, sebagian dari tubuh target seperti rambut atau potongan kuku, semua itu digunakan sebagai pengunci agar santet tidak nyasar ke orang yang salah. Yang membuat ilmu ini begitu menakutkan bukan hanya proses ritualnya, tapi efeknya. Korban santet jarum biasanya mulai merasakan nyeri yang berpindah-pindah, seringkali malam hari, seringkali di bagian tubuh yang tidak ada alasan medisnya untuk terasa sakit. Perut, dada, punggung, tengkuk. Rasa sakitnya digambarkan seperti ditusuk dari dalam, seperti ada yang mencubit dan memutar daging dari dalam tubuh tanpa bisa dilihat, tanpa bisa dipegang. Lama-kelamaan nyeri itu tidak sendiri. Dia membawa serta gejala lain. Demam yang naik turun tanpa pola jelas. Nafsu makan yang hilang sepenuhnya. Mimpi-mimpi buruk yang terasa nyata. Dan yang paling menakutkan, perasaan bahwa ada sesuatu yang merayap di bawah kulit. Kembali ke Ratna. Minggu sebelum dia dilarikan ke rumah sakit, Ratna menghadiri sebuah arisan keluarga besar di kampungnya. Arisan yang mestinya menyenangkan. Tapi disitulah segalanya berawal, meski Ratna sendiri tidak menyadarinya pada saat itu. Di arisan itu ada seorang perempuan bernama Sulastri, sepupu jauh Ratna dari pihak ibu. Hubungan mereka tidak dekat, tapi juga tidak pernah ada masalah yang terbuka di antara mereka. Atau begitulah yang Ratna kira. Yang tidak diketahui Ratna adalah bahwa 2 bulan sebelumnya, suami Ratna, seorang pegawai BUMN dengan penghasilan yang cukup baik, pernah menolak permintaan pinjaman uang dari Sulastri. Penolakan itu dilakukan dengan sopan, tapi rupanya Sulastri menyimpan sakit hati yang dalam. Dan Sulastri tahu kemana dia harus pergi untuk melampiaskan dendamnya. Malam setelah arisan itu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya terasa penuh meskipun dia hampir tidak makan. Ada rasa mengganjal di bawah pusar yang tidak bisa dia jelaskan. Dia pikir mungkin masuk angin. Minum tolak angin, tidur. Besoknya tidak membaik. Malah makin parah. Hari ketiga, nyeri itu mulai bergerak. Bukan lagi di perut, tapi sekarang di dada sebelah kiri. Kemudian pindah ke punggung bawah. Kemudian ke paha. Seperti sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya sedang mencari jalan keluar. Ratna mulai tidak bisa tidur.
Matanya terbuka tapi pikirannya seperti dikunci. Setiap kali hampir terlelap, ada sensasi seperti jarum yang ditusukkan tepat di tengah ubun-ubun yang langsung membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Suaminya membawa Ratna ke dokter umum di hari ketiga. Pemeriksaan darah keluar normal. Tekanan darah normal. Tidak ada infeksi. Dokter menduga mungkin ada gangguan lambung atau saraf kejepit, dan meresepkan obat-obatan standar. Ratna pulang. Obatnya diminum. Tidak ada yang berubah. Hari kelima, Ibunda Ratna yang sudah tua dan tinggal di kampung sebelah datang berkunjung. Perempuan yang sudah hidup lebih dari 70 tahun itu tidak butuh waktu lama untuk melihat bahwa ini bukan sakit biasa. Katanya singkat kepada menantu dan anaknya, ini bukan urusan dokter. Ibu Ratna yang sejak muda memang kenal dengan berbagai hal yang tidak kasat mata langsung menghubungi seorang tabib tua yang sudah puluhan tahun dipercaya oleh warga di daerah itu. Tabib itu, seorang pria tua berusia hampir 80 tahun yang dipanggil Mbah Joyo, datang di malam yang sama. Dia duduk di sisi tempat tidur Ratna. Mengamati. Meraba pelan perut Ratna tanpa menekan. Dan kemudian wajahnya berubah. Datar. Serius. Ini jarum, ucap Mbah Joyo. Banyak. Yang membuat bulu kuduk semua orang yang hadir di ruangan itu berdiri bukan hanya perkataannya, tapi caranya mengatakan itu. Dengan ada seseorang yang sudah melihat hal seperti ini sebelumnya dan tahu persis betapa berbahayanya. Mbah Joyo menolak untuk langsung melakukan ritual pengeluaran malam itu. Katanya jarumnya sudah terlalu dalam dan sudah terlalu lama. Melakukan ritual yang tergesa-gesa justru bisa membuat jarum-jarum itu bergerak ke organ vital. Dia perlu persiapan. Dia perlu bahan-bahan tertentu. Dan dia perlu malam yang tepat. Sementara itu, suami Ratna yang berpendidikan dan tidak sepenuhnya mempercayai hal-hal semacam ini tetap membawa Ratna ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. USG dilakukan. Hasilnya yang membuat dokter itu tertegun dalam diam. 7 benda padat, memanjang, dan tajam. Posisinya berpencar. Tidak ada luka masuk. Tidak ada penjelasan medis, dokter menawarkan operasi eksplorasi. Tapi Mbah Joyo, ketika diberitahu tentang rencana ini, menolak dengan tegas. Bukan berarti dia menolak medis. Tapi katanya, kalau jarum itu dikeluarkan lewat pisau bedah tanpa terlebih dahulu memutus ikatan spiritual yang mengikatnya, jarum itu tidak akan pernah semua keluar. 1 atau 2 akan tetap tinggal, hanya berpindah tempat, bersembunyi lebih dalam dari jangkauan alat deteksi. Pada malam ke-7 sejak Ratna jatuh sakit, Mbah Joyo melakukan ritualnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia lakukan karena semua orang diminta keluar dari kamar kecuali Ibu Ratna. Yang terdengar dari luar hanya suara bisikan panjang dalam bahasa Jawa kuno yang tidak bisa dipahami oleh semua orang yang berjaga di luar pintu. Sesekali ada aroma dupa yang sangat menyengat menerobos keluar dari bawah pintu. Dan satu kali, tepat sekitar tengah malam, terdengar suara Ratna menangis, bukan menangis kesakitan, tapi menangis seperti seseorang yang baru saja melepas sesuatu yang sangat berat dari dalam dadanya. Pagi harinya, Ratna bisa duduk sendiri untuk pertama kalinya dalam seminggu. Di atas selembar kain putih di sisi tempat tidurnya, ada 7 jarum. Berkarat. Beberapa di antaranya bengkok. Semua dengan ujung yang masih tajam. Mbah Joyo pergi sebelum subuh tanpa meminta apa-apa. Ratna dibawa kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. USG diulang. Tidak ada lagi benda asing di dalam tubuhnya. Dokter yang sama, yang 2 hari sebelumnya melihat 7 jarum dalam hasil USG itu, hanya bisa diam panjang menatap layar yang kini bersih. Sekarang Ratna sehat. Sudah 2 tahun lebih. Tapi ada satu hal yang masih dia lakukan setiap malam sebelum tidur, dia mengecek cermin. Bukan karena dia paranoid. Tapi karena Mbah Joyo sebelum pergi meninggalkan satu pesan yang tidak pernah bisa Ratna lupakan. Katanya, pengirim santet jarum jarang hanya melakukannya sekali. Kalau kamu berhasil selamat dari serangan pertama, mereka biasanya akan mencoba lagi. Dengan lebih banyak jarum. Dan dengan dukun yang lebih kuat. Yang lebih mengganggu dari semua itu adalah kenyataan yang ditemukan kemudian. Sulastri, perempuan yang diduga kuat sebagai otak di balik semua ini, tidak pernah bisa dikonfrontasi secara langsung. Karena 3 minggu setelah malam ritual Mbah Joyo, Sulastri ditemukan meninggal di rumahnya dalam kondisi yang tidak kalah anehnya. Tubuhnya dalam posisi meringkuk di lantai dapur. Dan di sekeliling tubuhnya berserakan jarum-jarum kecil berkarat yang tidak diketahui dari mana asalnya. Di dunia santet,
Ada yang menyebutnya dengan nama pamali balik. Apa yang kamu kirim, suatu hari, akan pulang ke rumah, tapi ini bukan akhir dari cerita ini. Ini baru bagian yang membuat kamu harus tetap mendengarkan. Karena Ratna bukan satu-satunya. Dalam 2 tahun terakhir saja, ada puluhan kasus serupa yang dilaporkan dari berbagai daerah di Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa sempat masuk ke media lokal sebelum kemudian hilang begitu saja dari peredaran. Beberapa lainnya hanya beredar dari mulut ke mulut, dari pesan WhatsApp yang di-forward, dari cerita orang-orang yang tidak berani bicara terbuka karena takut dicap tidak waras atau dicap terlalu percaya tahayul. Tapi ada satu pola yang sama di hampir semua kasus itu. Korbannya selalu orang yang baru saja mengalami peningkatan hidup secara tiba-tiba. Baru promosi kerja. Baru beli rumah. Baru menikah dengan pasangan yang dianggap terlalu bagus. Baru berhasil dalam usaha. Dan selalu ada orang di lingkaran terdekat yang menyimpan iri hati yang tidak pernah diucapkan dengan mulut. Karena itulah santet jarum lebih berbahaya dari jenis-jenis ancaman lain yang kamu tahu. Dia tidak datang dari musuh yang berdiri di hadapanmu. Dia datang dari orang yang tersenyum padamu di arisan. Yang menepuk punggungmu saat selamat atas promosi jabatanmu. Yang bilang, "Wah, bagus ya rumah barumu," sambil matanya menyimpan sesuatu yang sama sekali berbeda dari kata-kata itu. Dan selama rasa iri dan dendam itu ada, selama ada orang yang merasa bahwa cara paling mudah untuk menghancurkan hidup orang lain adalah lewat jalan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, selama itu pula santet jarum tidak akan pernah benar-benar hilang dari muka bumi ini. Tidak peduli seberapa canggih teknologimu. Tidak peduli seberapa tinggi pendidikanmu. Tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Karena yang paling berbahaya dari ilmu gelap semacam ini adalah justru saat kamu berpikir bahwa kamu terlalu modern untuk percaya padanya.